Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa RRI-Net di seluruh tanah air. Jumpa lagi dalam siaran budaya persembahan RRI Loks Mawé. Kali ini kita akan mengangkat judul Merajut Asa dalam Jaring Pukat. Saat ini saya berada di TPI Desa Ujung Blang, Kota Loks Mawé. Anda bisa melihat di belakang saya ini begitu banyak bot-bot dan juga para nelayan yang mempersiapkan diri akan melaut menggunakan jaring pukat. Kita akan lihat lebih dekat seperti apa para nelayan-nelayan ini mempersiapkan segala kebutuhannya untuk melaut. Ya, pemirsa, Anda bisa melihat begitu banyak jaring-jaring pukat ini yang ada di sekitar saya, dan jaring pukat ini sudah digunakan dari abad ke-16 di masa Kesultanan. Masyarakat di kawasan di Desa Ujung Blang ini hampir sebagian adalah para nelayan yang merupakan mata pencaharian mereka. Dan seperti apa dan bagaimana proses pembuatan jaring pukat ini, kita akan langsung untuk berjumpa dengan Panglima Laut, Kepala Dusun, dan para pembuat jaring pukat. Baik pemirsa di seluruh tanah air, saat ini kita sudah sampai di rumah tempat pembuatan jaring pukat. Anda bisa menyaksikan di sekeliling saya begitu banyak jaring pukat, dan pastinya kita akan mewawancarai yang sudah hadir di sebelah saya, dan juga di belakang Anda bisa melihat mereka sedang merajut pukat-pukat yang mereka gunakan untuk menjaring ikan di laut. Langsung saja pemirsa RRI-Net di seluruh tanah air. Saat ini saya sudah berada di tengah-tengah, yaitu seorang Panglima Laut Kota Loks Mawé, ada Pak Abdullah. Tapi para orang kampung di Desa Ujung Blang ini lebih mengenal dengan Pawanglah atau Abullah. Assalamualaikum Abullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah sehat ya Abullah. Insya Allah. Insya Allah sehat. Ya. Nampak nih kelihatan sehat ya, on the frame-nya pas ini. Baik, dan juga sebelahnya lagi yaitu ada Kepala Dusun Masjid Desa Ujung Blang, ada Pak Amin Daud. Assalamualaikum Pak Amin. Ya Pak Amin, silakan bisa memegang mic-nya Pak Amin. Ya, baik. Dan pemirsa, nah kita akan ngobrol-ngobrol ya, seperti apa kisah mereka sebagai Panglima Laut. Pastinya tidak mungkin langsung bisa menjadi seorang Panglima Laut. Pasti banyak pengalaman yang sudah mereka rasakan sejak dulu. Baik, kita langsung bertanya-tanya karena waktu kita hanya 1 kali 60 menit ke depan. Kita akan kupas ya dengan merajut asa dalam jaring pukat. Baik Pak Abdullah atau Pak Abu Laut. Ya. Abu, sejak kapan ini berkecimpung di laut, apalagi soal jaring-menjaring? Dan pastinya nggak langsung menjadi Panglima Laut ini. Kalau dalam perang pasti ada prajurit, kopral, tidak mungkin langsung menjadi panglima atau jenderal. Nah, begitu juga di laut ini seperti apa, Bu, ceritanya? Ya, jadi sekarang saya pernah ke laut semenjak tahun 75. 75? Iya. Masya Allah. Jadi habis saya ke laut 2014. 2014 kalau nggak salah 2015 gitulah. Ya. Tahun 75 itu usia berapa? Ya. Usia berapa saat itu? Waktu saat itu usia sekitar 23 tahun lah. 23 tahun. Ya. Ya, sekarang sudah ada usia ini 65 ya. Masih 65. Kuat dan segar sepertinya, kena air laut terus ya, Bu? Iya, insya Allah mudah-mudahan. Insya Allah, iya. Jadi di usia 23 sudah melaut? Ya. Apa itukah dari memang pekerjaan dari keluarga atau memang hobi memancing dari dulu? Memang di situ tempat mencari nafkah dong. Ya. Mencari nafkah ya. Jadi karena saya di sini. Ya. Jadi tidak ada di mana nih, kemana cari nafkah di sini kan. Jadi mudahnya pinggir laut. Pinggir laut ya.
Karena Aceh ini memang pesisir laut, apalagi Lok Sumawe ini ya Pak Ya, Abu. ya. Jadi di usia 23 pastinya ini belum jadi panglima, masih memancing. Belum. Yang jadi Panglima Laut ini Mhm, 2016 kemarin ya. mhm. Ya 2016 kemarin ya. 2016. Ya. Iya. Ini memilih jadi panglima laut itu apa sih sebenarnya yang membuat Pak Abu dari seorang nelayan biasa menjadi panglima laut? Apakah ini memang dipilih seperti apa ini, Ya. Pak? Mungkin Yang pemirsa memang- ingin tahu. Memang terpilih nih. Terpilih. Ya. Ada pemilihannya begitu? Ada. Mhm, Jadi saya yang 3 orang hari itu. mhm. Saya suara yang terbanyak saya. Suara yang terbanyak ya. Ya. Oke, berarti hampir sama dengan pemilu ya. Baik pemirsa, ini menarik juga Ya. bahwasannya soal seorang panglima laut bukan hanya sekedar menjadi panglima laut, tapi memang harus dilakukan voting suara dari para nelayan-nelayan yang ada di sepanjang pesisir pantai Ujung Blang. Baik, nah pastinya desa Ujung Blang ini ya Abu Laut. Nah, kita lihat ini di depan saya ini kan kita bicara soal jaring ini ya, Abu. Ya. Ini jaring ini- kita lihat ya. Ini dulu Bu ya. Yang mana? Jadi saya di sini di Ujung Blang. Tapi wilayah saya ini 4 desa nih. Oke, baik. Ujung Blang, Ulai Jalan, Barat Laut, Oke, Hagu Pertamina itu. hampir semua. Ya, empat desa nih. 4 desa Ya. Abu yang jadi panglimanya. Ya. Tapi selama jadi panglima ada ikut melaut juga? Ini nggak bisa lagi kita ikut ke laut nih, karena Ya. mau butuh di darat nih. Oh, Ya. memang panglima itu memang mainnya di darat sekarang ya? Waktu ada keperluan nanti dipanggil. Oke. Nah, harus ada. Ya. Ada sengketa-sengketa di laut diselesaikan di darat. Ada sengketa-sengketa laut. Ya. Nah, termasuk Pak Dusun juga Kadang-kadang- kepala desa juga ya, Pak Dusun ini, Pak Dusun masjid juga ikut misalnya soal laut ini seperti apa melihat desa Ujung Blang ini, Pak? Kalau di Ujung Blang ini katakanlah 90% orang melaut. Oh, orang melaut ya. Penduduknya 90% pelaut. Mhm, Mungkin yang selebihnya 5% mungkin pekerjaan lain. Yang 90% otomatis melaut. melaut. Dan Jadi- otomatis pandai berenang ya, Pak? Pasti ya, Pak ya? Ya. Iya. Jadi aktivitas mereka juga melaut. Iya. Mungkin karakter mereka juga keras-keras orang laut. Kreh menan lah Pak ya. Iya, bahasa Acehnya keras-keras begitu ya. Nah, keras-keras seperti apa ini? Ini menarik saya. Katanya orang Aceh keras-keras ini. Keras-keras tenaganya, Tenaganya keras-keras juga. visi dan misinya, Mungkin tenaganya, mungkin cara berbicaranya juga keras. tapi hatinya lembut ya. Hatinya lembut. Iya, kalau nggak lembur nggak mungkin ikan datang ya Pak, kalau dijaring. Ya. Baik Pak Amin Daud, ini sebagai kepala dusun masjid di Ujung Blang, Pak Amin juga melihat seperti apa aktivitas melaut daripada masyarakat ini, ya sehari-hari apa yang dilakukan kepala dusun sebenarnya untuk bisa menjaga apa ya kenyamanan kesejahteraan para pelaut-pelaut ini pastinya. Yang pertama tugas pemerintahan kampung seperti kepala dusun ini juga mendukung fasilitas. Oke. Mungkin ada perlunya dukungan dari pemerintah kota khususnya dinas kelautan Ya. untuk keperluan-keperluan mereka Ya. sebagai alat laut Oke. untuk keperluan melaut mereka. Baik. Jadi fasilitas mereka seperti piber kan, pukat-pukat kadang-kadang itu harus dibantu oleh pemerintah setempat Baik, untuk baik. kelancaran Baik. aktivitas mereka. Baik. Nah, kita kembali ke Abu Laut ini. Abu sudah jadi panglima, pasti kita ingin tahu nih. Pemirsa RRI Net juga ingin tahu sebenarnya apa makna jaring atau pukat bagi para nelayan sendiri ini. Makna jaring atau pukat. Mhm. Jadi gimana? Maknanya mungkin berguna untuk mereka untuk mendapatkan ikan. Ya. Memaknai. Jaring ikan. Sekaligus mereka pukat-pukat ini sebagai alat untuk melakukan tangkapan. Jadi Iya. ini pukat-pukat ini ada berbagai jenis. Ya, ada jenisnya ya. Ada jenisnya. Oh, jadi bukan hanya satu jenis aja, Pak? bukan. Bukan. Kalau kita lihat memang ini sama saja ini.
talinya begini sama dengan ini. Yang membuat beda jenisnya seperti apa ini? Karena ada pukat yang di laut, ini modelnya dia berlabuh. Oke. Tapi ada pukat yang setelah dilabuh ditarik ke darat. Bersauh ya, disauh dari laut ya Pak? Iya. Jadi Iya. ada perbedaan yang tarik ke darat dengan tarik di laut. Nah, kalau yang di depan kita ini pukat yang di darat atau di dalam laut? Ini di laut, di tengah Di laut. laut. Nah, dia langsung berlabuh, kemudian pukatnya ditarik kembali ke dalam bot. Ya. Setelah itu baru sangkut ikan-ikannya. Oke, yang membedakan pukat darat dengan pukat laut ini apa yang membuat perbedaan? Perbedaannya kalau pukat yang di laut, ini ditariknya di atas bot. Setelah dilabuh pukatnya jatuh ke air, pukat kembali ditarik ke dalam bot, dalam kapal dulu. ke dalam kapal itu. Tapi kalau pukat yang untuk Di darat. perahu di darat, dia setelah dilabuh pakai perahu melentang ke laut, dia ditariknya ke darat. Oke. Pakai tenaga orang juga, Pakai tenaga pakai orang. pinggang gitu. Pakai pinggang. Nah, dari jenis pukatnya sendiri ada perbedaan nggak? Dari jenis, ya ini mungkin yang di dalam laut sama di luar laut. Nah, dari jenis ininya apa ada berbeda ini Pak? Beda. Beda. Cuman kalau pukat yang tarik ke darat tidak banyak nyaring semacam ini, Yang tidak ini. banyak ini. Cuman dipakai itu pukat dasar itu, pukat ahli waris nenek moyang dulu itu, pukat pakai tali hijau itu. Tali hijau. Pakai tali hijau itu. Nah, Tapi itu pukat ada itu yang dari dulu darat. pakai tali hijau, sekarang sudah ada yang berubah, sudah agak modern sedikit, sudah pakai pukat ini juga. Ya. Tapi pukatnya agak sedikit, nggak banyak seperti ini. Jadi zaman dulu pakai tali hijau. Yang Itu dulu bisa pakai- jadi jaring dulu. Si jadi jaring. Malah sekarang masih ada di Makanya tempat-tempat nggak tertentu. salah kalau dibilang nenek moyang kita seorang pelaut ya Pak. Ya. Ya, Pak. Dan dari Hagu itu masih ada. Itu. Dari Hagu masih Ya, ada. Masih. Memang dari hijau Iya, dari hijau. dan itu dianyam seperti ini Pak. Iya, sebesar-besar ini, Mbak. Mhm. Dianyar, baru kemudian seperti tali, Ya. kemudian dibanyakin, setelah itu berbentuk di laut dia seperti hidup. Setelah turun ke air. Begini ya. Gini. Hmm. Jadi seperti hidup gitu. Seperti hidup. Ya. Jadi Jadi seolah-olah itu umpan ikan. bukan yang seolah-olah pagar itu. Pagar. Waktu kita narik itu kan gini, kita Iya. narik, kalau nggak narik gini ya, ini. Bro, berapa lama waktu untuk membuat sebuah pukat? Nah itu bukan yang modern ya Pak, itu baru dari tali ijuk. Itu Iya. kalau satu pukat itu memakan waktu berapa lama untuk membuat satu? Waduh, Allah. Jadi itu kalau orang yang ahli bikin tuh Hmm. nggak sampai sebulan tuh udah siap tuh. Nggak Yang sampai ahli sebulan? tuh. Ya, nggak sampai sebulan tuh, yang ahli tuh. Hmm. Tapi saya nggak bisa itu, nggak pernah saya. Cuma ini yang pernah saya ini pernah. Oh ini, iya. Ini menarik memang Pak. Seperti merajut, tapi bukan merajut. Bukan Tapi, merajut, itu mesin tuh, Pak. Itu oh mesin. mesinnya. Tapi kalau dibuat pakai tangan, istilahnya apa? Kalau baju kan dijahit. Ya, Kalau sweater dirajut ya, atau batik dibatik atau yang ditenun gitu. Nah kalau pukat ini istilahnya apa? Ada istilah namanya gitu? Ada juga yang kadang-kadang misalnya ini kan bukan ada yang koyak, kena karang apa segala macam sebesar 1 meter. Tapi itu ada yang dibikin, dirajut sendiri mana layan. Oh Dijahit gitu. kembali, dijahit kembali. Iya, iya. Ini memang menarik ya dengan pukat ini. Baik, pemirsa RRI Net, kita masih sangat panjang ini untuk berbicara soal jaring pukat. Nah, untuk menjaring pukat sendiri. Nah, dalam satu hari itu ada berapa kali Pak untuk melakukan jaring pukat dan butuh berapa orang ini untuk melakukan pelaksanaan jaring pukat ini? ya kalau buka semacam ini pas kali orang ini 15 orang itu pas tuh. 15 orang. Nah, itu kapal ukuran 30 GT itu. Mhm. Kapal ukuran 30 GT. Ini nyaring yang kita bawa ini 15 orang ini pas. 15 orang. Ya. Untuk berat ini saja sudah banyak sekali ya Pak untuk menampung kapal ya. Ya. Mhm. Itu pakai lagi apa itu? Ya. Itu 15 orang. Nah, 15 orang. ini waktunya kapan Pak untuk melaut, untuk bisa
menebar jaring di tengah laut ini dan jaraknya Satu berapa? kali melabuh Mm-mm. itu kurang lebih 2 jam selesai. 2 jam. Jaraknya dari bibir pantai ke tengah laut itu kira-kira berapa meter Pak untuk Itu mengambil? tergantung situasi ikannya. Oh tergantung. Kalau ikannya lebih laut, mungkin kita tidak nampak daratan. Nah ini menarik ini, bagaimana tahu ikannya situasi laut? Padahal tengah malam ini, bagaimana membaca kondisi ikan, riak-riak ikan di laut? Bukan ini ada yang melaut yang siang, ada juga yang malam. Ya, Kalau Pak Abu seringnya malam dulu? siang. Siang? Ya, sering siang. Jadi siang nampak ikan, kita lihat nampak kan. Tapi perjalanan kita macam dibilang tadi, kadang-kadang sampai 10 mil, kadang-kadang 15 mil. Oh, jauh ya? Kadang-kadang dari Luk Sungai ini berangkat ke apa di Kupedada, Kuala Raja, Jambuai. Kolaraja. Hmm. Kalau ke laut ke sana kira-kira 10 mil atau 15 mil itu. 10 menit? Ya, di situ. Kadang-kadang- Kadang-kadang di pantai itu sudah ada tuh. Kadang-kadang kalau memang ikannya terlalu laut, 3 jam perjalanan baru dapat pada posisi ikan. Jadi Pak Dusun pernah ikut juga nih? Oh, pernah. Oh, Namanya- menarik ya. Bukan hanya jadi dusun masjid, Ya. tapi juga ikut melaut ya. Pernah Pak? ikut Sampai sekarang masih melaut juga? Kadang-kadang kalau kepingin melaut, Kalau kepengen ya. Oke, baik pemirsa. Nah, ini kalau siang. Nah, banyak ada katanya Pak, saya dengar ada yang pagi, ada yang siang, ada yang malam ya. Untuk pergi menjaring ini. ya ada. Mhm. Kalau yang malam itu biasanya orang melaut yang mencari ikan teri. Oke. Ikan teri. Tapi jenis pukat yang mereka pakai bukan seperti ini, lebih agak rapat lagi. Halus lagi ya, Halus lagi. supaya yang dijaring memang ikan kecil-kecil ya Ikan Pak. kecil-kecil. Jadi ikan bilih kalau Ikan- orang Ya. Aceh bilang ikan bilih pendengar. ikan bilis. Ikan teri ya, Ikan teri. yang masih basah. Tapi kalau mungkin di luar sana ikannya sudah kering ya. Sudah kering baru dikatakan teri ikan ya. kering. Ikan karing. Ikan kering. Ikan kering. Iya, baik. Jadi kalaupun siang hari memang untuk menarik ini sampai dengan 15 orang. Ya. Nah, sebenarnya kalau siang dengan malam itu apakah ada perbedaan penangkapan ikannya, Pak? Hasil daripada yang ditangkap ini. Oh, Pak Abu? ada perbedaan. Ada. Kalau malam dia sering menggunakan lampu. Oh, Nah, lampu. harus menggunakan lampu untuk apa? Supaya ikan merapat ke lampu. Oke. Setelah mereka merapat ke lampu, langsung pukatnya dibulatkan, Oke. dijatuhkan. Mhm. Mereka kan ikut lampu. Akhirnya mereka terjaring. Oh, begitu. Jadi bukan ikannya kalau ada lampu lari, tidak ya, Pak? Bukan mendekat ke lampu. Oh, Ada lampu mendekat. khusus, dia ada lampu khusus. Ada lampu untuk magnet ikan mungkin Untuk menarik ikannya. Oke. Jadi bukan lampu biasa ya Pak Bukan. dengan ke lampu ini? Enggak. Lampunya Jadi- agak biru-biru. apa namanya lampunya Pak? Ada Lampu istilahnya? warna itu, lampu deh. Ada lah yang dipakai lampu sotong sekarang nih. Oh, Lampu sotong oke. ada ya. Lampu warna Lampu biru. orang itu bilang lampu ego ada. Lampu Lampu agu ada. Lampu agu, lampu Lampu agu. agu. Lampu agu. Lampu Iya. agu itu lampu apa itu? Lampu agu itu lampu biasa itu. Tapi Cuma warna warnanya biru. biru. Lampu yang itu panjang bola yang panjang itu. Oke, lampunya- yang sering dalam akuarium ya Pak? betul. Itu Oke. ditenggelamkan dia ke air. Ada warna biru, ada warna kuning ya ada, Pak ya? ya. Baik, itu dia pemirsa. Jadi menarik ini ketika Anda menangkap ikan di malam hari. Nah, para nelayan-nelayan ini menggunakan lampu yang menarik perhatian ikan agar tangkapannya banyak. Nah, beda lagi dengan siang hari ini Pak. Nah, kalau siang kan mataharinya bukan lagi pakai lampu penarik, tapi memang lampu dari Allah ini. Ya. Nah, ini tangkapannya apa berbeda? Apakah ikan besar-besar atau seperti apa? Kalau siang hari itu akan nampak ikannya. Hmm. Kalau orang nelayan sudah profesional, dia akan mengerti bagaimana ikan itu di dalam air. Dia akan terbentuk seperti hitam apa, nampak dia. Itu bawa ikan. Kalau kita orang biasa, kita tidak menyangka itu ikan. Kalau misalnya udah lonceng ke atas baru kita tahu itu ikan. Oke. Tapi kalau orang nelayan sudah mahir, Ya. dia di tengah air 3 meter posisi ikan bermain, dia sudah tahu itu ikan. Oh, luar biasa. Ya. Enggak semua orang tahu ya, Pak? Nggak semua orang tahu. Biasanya pawang-pawang itu lebih mengerti. Ini lah ya, Pak Abdul ya, pasti ya. Oke, baik. Itu ikan tongkol besar. Tongkol besar, Ya. tongkol kecil. Ya. Ada apa dibilang tongkol jerobok yang segini besar. Engket jerebok. Ya. Iya. Jerobok. Ya, Surai ikan kemong
Jurubok, Surai Kemang, Ame-Ame, Surai Sisi. Kalau orang luar bilang ame-ame itu cakalang. Nah, Ya, kalau cekalan. besarnya mungkin pemirsa ikan tuna mungkin. ikan tuna yang besar Iya, lagi. ikan besar tuna. lagi daripada 60 kilo, 50 kilo, 35 ya, 25. Ikan tuna Itu biasanya tuna. bukan dipukat, dia dipancing. Oke, Dipancing. dipancing ya. Nah, ada yang memancingkan tuna. Ada orang khusus yang memancingkan tuna, memakai bot-bot kecil dia. Ya, baik. Nah, kita di sini masih sangat mewariskan tradisi dari zaman Kesultanan dulu ini, Pak. Kalau kita lihat, padahal era sudah modern, Ya. ya, orang sudah memakai berbagai jenis apa ya untuk menjaring ikan dengan alat modern. Nah, apakah pukat ini sendiri ya dilarang oleh pemerintah? Pukat yang dilarang pemerintah apakah ada digunakan atau memang ini memang sudah tidak bisa dipisahkan daripada nelayan yang ada di Aceh ini? Walaupun sekarang kan sudah zaman modernisasi ya Pak, Ya. banyak orang yang sudah pakai yang modern-modern. Kalau Pak Abu sendiri melihat seperti apa? Ya, jadi ini pukat ini yang nggak dilarang oleh pemerintah. Ada pukat yang dilarang oleh pemerintah. Bukan pemerintah saja yang larang, masyarakat pun dilarang itu. Pukat harimau itu. Oke. Itu dilarang tuh. Pukat harimau. Cuman tentang tadi tentang apa? Ke apa? Punam no. Jadi ke modern. Ya, yang modern ya Pak. Jadi saya rasa di sini kita nggak sanggup kita ikut modern. Ya. Itu berat tuh. Mahal lah, Modalnya modern itu mahal lah. Mahal modalnya tuh. Mahal. Mahal modern itu mahal. Kalau kita lihat daerah Thailand tuh, nggak usah orang kerja lagi itu. Tidak usah orang kerja. Nggak. Jadi siapa yang bekerja? Dapat ikan di situ, cuman berapa orang saja yang dipakai itu. Otomatis ya. Ya, Sudah 10 ditarik orang, otomatis? kadang 10 orang. Udah ikan tuh ditarik ke sana, udah dipotong. Itu. Sudah model kali orang. Sudah tua. model kali. Nah, Tapi kita paling nggak bisa ikut tuh. tidak bisa ikut. Tapi ini juga bermanfaat untuk para saudara-saudara kita yang memang butuh kerja, Pak. Secara tidak langsung, mereka masih bisa bekerja dengan pukat tradisional ini. Ya, ada bukan langgaannya. Ya, bukan. kalau sudah terlalu modern, ya mereka secara otomatis bisa hilang pekerjaan. bisa Oke. bisa berkurang tenaga kerjanya. Benar sekali. Nah, saya sampai sekarang mungkin belum tahu ini apa yang perbedaan pukat ilegal dan pukat harimau ini. Bagaimana yang dikatakan pukat harimau ini, Pak? Pukat harimau itu Mbak gini, dia punya jaringnya terlalu kecil-kecil. Dia itu akan menarik, dia tarik pakai kapal, dia berjalan ke seluruh laut. Oke. Dia akan terjaring apapun ikan bisa terjaring, termasuk bibit-bibit ikan akan punah. Oke. Nanti kalau sudah mereka misalnya 3 jam atau 5 jam sekali mereka angkat, yang mereka ambil yang mereka perlukan ikan besar, yang kecil kadang-kadang terbuang. Tapi ikut terjaring ikan-ikan itu, tapi tidak dipergunakan. Bisa berbahaya bagi bibit ikan untuk selanjutnya. Oke, untuk kelestarian ya Pak ya. Kelestarian, Berarti lingkungan laut. pukat harimau itu mereka tidak peduli, lalu melempar jaring, berkeliling, berputar kemana arah mereka suka. Apapun Yang itu. terjaring apapun bisa terjaring. Apakah ikan kecil, Terumbu apakah ikan besar. karang bisa jadi ya Pak, terangkat semua. Makanya itu dilarang dan Dilarang. tidak boleh. Oke, baik pemirsa Rernet, kita masih dalam acara siaran budaya untuk malam hari ini, merajut asa dalam jaring pukat. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Arun merentang wala sabang arun meriti Bak tawub janji lun wajib merang Bak tawub sayang utulo samawi Rampak di pasar pantai ujung belang Ramai mekawan kenal
Lam luah laut umbak gelombang gapai jemerang ngan pukat arang. Kaput angin laut menggelombang, kaput angin laut menggelombang. Tarir kali kering tergaru dalam pukat. Tarir kali kering tergaru dalam pukat. Tergaru dalam pukat. Jenara puno lampukat, tundongan lamat bekong mat nerugam jaro. Predi pante bohate pawang jaintan, pule hajat udarat kena musaho, kena musaho. Kaput angin laut menggelombang. Kaput angin laut menggelombang. Tarir kali kering tergaru dalam pukat. Tarir kali kering tergaru dalam pukat. Tergaru dalam pukat. Panglima laut disambut gedangan tungkat. Pepuno hadat hajar pujo robbana. Kehidang kapesi kanduri bidara dat. Pawang bersapa dari pukat bersukaria. Hai bersukaria. Tare pukat tare lambung ulil keseput, karo engko jirarang, Tare basa bebe pindo. Pindo pukat pawang. Pawang senang lemati senang lagoinan. Rumpun sure la sure. Kawan-kawan hai kawan. Melumpat hai rakyat sahabat raga. tare pukat tare lambung ulil keseput, karo engko jirarang, tare pukat tare lambung ulil keseput, karo engko jirarang. Ya, terima kasih pemirsa di RRI Net di seluruh tanah air. Anda masih dalam siaran budaya malam ini dalam Merajut Asa dalam Jaring Pukat. Kalau tadi kita sudah berbincang bersama Panglima Laut dan juga Kepala Dusun. Nah, kali ini kita akan langsung ngobrol lebih dekat lagi bersama para pengrajin pukat jaring atau pukat laut yang saat ini langsung bisa Anda saksikan sedang membuat pukat. Dan ini tidak semua orang bisa melakukan. Dan ini butuh keterampilan dan talenta tersendiri untuk membuat pukat-pukat ini terajut rapi dan mampu untuk menjaring ikan-ikan di laut. Langsung saja kita sapa ada Bang Kaidir. Assalamualaikum Bang Kaidir. Waalaikumsalam. Ya, ini sedang apa nih Bang Kaidir? Kayaknya asik sekali dari tadi, nggak lihat kiri kanan, tangannya jalan terus. Ini sedang buat jaring pukat. Iya, sedang perbaiki pukat ini. Pukat. Nah, ini jenis pukat apa ini Bang Kaidir? Ini pukat langga ini. Langga. Mhm. Pukat langga. Tongkol. Oh, khusus untuk ikan tongkol. Iya, iya. Nah, oke. Bang Kaidir sudah berapa lama ini jadi buat jaring pukat? Kalau dasar dari ke laut udah 10 tahun lah. Mhm. Dasarnya dulu nelayan? Enggak juga. Tidak. Langsung jadi buat jaring. Iya, iya. Mhm. Nah, ini belajar dari mana ini, Bang? Ya, dari guru-guru lah, macam Panglima, Pawang gitu. Oke. Nah, Jadi awal-awalnya ini langsung tertarik pengen buat atau memang lihat-lihat dulu ini? Iya, Penasaran ya? Rasa iya. penasaran iya, iya. kenapa Rasa bisa penasaran. buat seperti itu? Kenapa orang bisa, kenapa kita nggak bisa gitu kan? Iya. Ya. Nah, untuk membuat jaring ini, nah kan ini ada jenis-jenisnya. Iya, iya, iya. Kalau tadi kata Bang Haidir, ini untuk ikan tongkol. Ikan tongkol. Nah, emang ada jenis pukat yang biasa Bang Haidir
buat ini? Selaku saya tahu itu 3 jenis itu. 3 jenis. Iya. Selain Pukat teri, ya. pukat harimau, Oke. pukat tongkol. Oke. Iya, Jadi ada 3 ya. iya, iya. Ya, untuk satu pukat, misalnya pukat untuk ikan tongkol, Iya. ini besarnya seberapa dan butuh waktu berapa lama? Kalau pukat tongkol ini butuhnya 2 bulan lah. 2 bulan. Tahap pembuatan. Satu pukat ukurannya ini seperti apa? Meter kah istilahnya atau apa nih Bang? Ukuran meter juga, ikut meter. Meter. Nah, tergantung keperluan juga. Berapa meter dalam 2 bulan itu bisa siap Pak Kaider? Itu bisa siap sekitar 400 meter lah. 400 meter. Dari sini sampai kemana ya pemirsa? Kalau 400 meter kalau dihitung Panglima ini ya Ya insya Allah lebih 400 meter tuh. Lebih. lebih ya. Lebih. Jadi 10, 20 sep. 20 sep itu sudah ada 800 meter tuh. Hampir 1 kilo. Ya, lebih karena ada yang lebih 1 kilo nih. Hmm. Ada. Itu dalam tempo 2 bulan. Ya. Oke, Panglima Laut pasti sudah kenal dekat sekali dengan Bang Kaidir ya. Ya, ya. Ya, oke. Nah, kalau dilihat sudah 10 tahun, ini apa kalau kita lihat ini apa ada rencana-rencana bisa jadi Panglima Laut ke depan nantinya ini? Insya Allah. mungkin. Insya Allah ya. Lumayan medan buka. Ya mungkin. Mungkin. Oke, baik. Ada di sebelahnya Bang Mukhtar. Assalamualaikum Bang Mukhtar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santai sekali Bang Mukhtar dari tadi kita lihat. Udah kopi Bang Mukhtar? Sudah Sudah ya. Nah, Bang Mukhtar juga sebagai pembuat bukan ya, sama dengan Bang Kaidir. sama. Sudah berapa lama nih Bang Mukhtar? Sekira-kiranya 7 tahun lah. 7 tahun. Mhm. Jadi kalau boleh tahu Bang Mukhtar, membuat jaring ini mendapat upahnya harian apa bulanan ini Bang? Ada yang dapat upah Harian. Ada dapat upah harian. tuh, harian ada lepas, harian ya. tuh. Oh Bulanan nggak begitu. ada tuh. Bulanan nggak ada. Nggak. Jadi harian ya. Ya. Per hari sekian gitu, tidak ada per bulan. Kalau tidak masuk berarti tidak ada. nggak ada. Nggak ada. Oke, sudah 7 tahun dan pastinya ini pekerjaan yang menjadi salah satu mata pencaharian Bang Mukhtar Ya. untuk menafkahi keluarga. Ya. Oke, sejauh ini ada kendala atau seperti apa ini Bang Mukhtar? Kalau saat ini nggak ada kendala, Nggak ada kendala. nggak ada. Masih lancar-lancar aja di tengah pandemi saat ini seperti apa ini? Lancar-lancar saja. Lancar aja. Kalau upah per harinya lancar ini Pak? Lancar, Pak. Dan cukup memenuhi kebutuhan? Terkadang cukup, terkadang enggak juga. Nah ini terkadang cukup, terkadang kurang, berarti harus minta naik ini. Jadi insya Allah lumayan lah. Lumayan ya, Ya. lumayan. Tidak berasa. Intinya sudah nyaman ya Bang Mukhtar. Iya. Bang Mukhtar pernah ikut melaut selain menjaring juga? Pernah juga. Pernah ya? Ikut melaut? Kalau kita nggak ke laut, macam mana bisa ini buat jaring kan? Oh gitu. Jadi Panglima Laut, orang yang melaut itu sudah pasti pintar buat jaring, begitu? Ada yang bisa, ada yang enggak. Ada yang bisa, ada yang enggak. Ya. Ada. Misalnya ada 15 orang tuh. 15 orang itu bukan semua itu bisa tuh. Nggak bisa 15 semua. orang yang bisa bikin tuh kadang-kadang 10 orang tuh. Kadang-kadang 8 orang. Oke. Jadi Ya. tidak semua mahir bisa buat. Ada yang hanya pintar menebar jaring di laut. Ada yang memang bisa. Berarti bisa dua pekerjaan ini Bang Mukhtar sama Bang Kaidir. Bisa melaut juga, bisa menjaring. Oke, kita ke Pak Mukhtar. Oh ya, masih ada apa sih yang pengen disampaikan mungkin? Pengen apa nih soal ya di tengah pandemi ada merasa sulit enggak soal ekonomi nih? Kalau saat ini. Soal ikannya ini lancar atau gimana nih? Kan masyarakat nih suka beli. Angin mempengaruhi kalau misalnya ke laut. Mempengaruhi laut. Kalau juga. cuaca sedang begini nih gimana ini? Berombak lah, Berombak berarti nggak melaut ini. nggak melaut. Jadi kalau tidak melaut Panglima, bagaimana ini dengan orang-orang yang harus tergantung pencahariannya? Gimana kita bilang, Min?
Memang Hana laju, Pak. Yang ke dan pega kadang-kadang nada baro menam dai. Hana oreo nada baro. Oke. Tapi ikan dalam satu hari tangkapan berapa banyak sih, Pak? Kalau di sekali tarik pukat itu berapa banyak? Itu kalau yang paling banyak itu sampai kalau paling banyak mungkin sampai 3 ton. Berapa? 3 Ada ton? 3 ton, ada 2 ton. Ya. Tapi kalau yang tidak banyak, yang biasa saja mungkin sekitar 300 kilo, 500 kilo. Ada Oke. juga kadang-kadang yang 60 kilo. 60 kilo. Ada juga yang kosong. Ada juga yang kosong, Pak? Ada juga yang kosong. Perasaannya gimana, Pak, begitu kosong? Kosong itu Langsung perasaannya juga kosong ya, Pak? Kosong nggak ada Sekosong isi dompet juga ya, Pak ya? nggak ada uang sama sekali. Tidak ada. Pulang aja mungkin berutang di warung. Belum lagi bahan bakar yang diisi. Di rumah. jadi kita ABK ini kosong ya udah kosong kan. Jadi kadang-kadang yang punya ini resiko lagi nih. 1 juta setiap hari ini harus ada Ya beban itu. untuk bahan tuh. 1 juta? Makan bahan bakar tuh kan. Makan 1 lagi? juta tuh. Hampir 1 juta rata-rata. Hampir 1 paling juta? kecil 600. 600. Kita mau lepas botnya ke laut paling Ya. kurang paling kecil 600 Dengan 15 anggota. dengan 15 anggota. Dan itu gambling ya, Pak? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada, dengan Ya, kalau tidak ada ya terpaksa terutang lah. terutang ya. Terutang. Oke, ada perbedaan nggak, Pak? Dari, nah kita kan saat ini sedang di masa pandemi COVID-19, Corona. Nah, Ada perbedaan nggak dari tangkapan mungkin, ataupun juga dari para penjual yang menampung ikan-ikan ini, Pak? oh tidak ada. Tidak ada? Tidak ada pengaruh. Selama pandemi mungkin dengan orang-orang aktivitas di laut tidak ada yang tidak terpengaruh, tidak yang mengurangi atau Tidak mengurangi tidak ada orang pengaruh. mengkonsumsi ikan. Tidak, Daya beli ikan tidak. masih terus. seperti biasa. Seperti biasa? tuh. Ya. Walaupun dalam kondisi pandemik orang nelayan laut ini Ya. orang pelaut ini tidak ada perubahan, tidak ada Tidak yang ada berbeda. pengaruhnya. Tidak ada pengaruh. Lalu dari lini mana dari para nelayan seperti Bang Kaidir, Bang Mukhtar, Panglima Laut, Pak Dusun sendiri, apa dampak yang dirasakan di tengah pandemi COVID-19 ini? Kalau dari sektor ikan kayaknya memang tidak terasa apapun ya. Tidak. Tidak. Jadi masih alhamdulillah. Seperti biasa. Nggak ada yang mengurangi atau ada tekanan-tekanan atau Dan ada, itu rahmat dari Allah ya, Pak. Benar-benar ya. Tidak ada hal yang harus dikhawatirkan karena intinya rezeki sudah diatur oleh Allah. Ya. Baik. Yeah, ladies and gentlemen, listen. This is song special for you from Aceh Reggae and Disco Dangdut with the title Nasib Laut. You let us listen together. Here we go.
Mana si sama Sahana tak bisa Lampung di belang Selalu mencuba Diraya suka Mandum tak tiba Nasib di balik badan Bilik Tuhan yang Maha Kuasa. Pemirsa RRI.net di seluruh tanah air, Anda masih dalam siaran budaya merajut asa dalam Jaring Bukan. Terakhir, Panglima Laut Abu Laut atau Pak Abdullah, setelah kita ngobrol tadi, apa harapan Panglima Laut sendiri ke depan nanti, mengingat juga kita masih di pandemi COVID-19, apa yang akan dilakukan Panglima Laut sudah dari tahun 75 mengenal pesisir pantai Ujung Blang ini, pasti ada upaya-upaya untuk terus mensejahterakan para nelayan-nelayan yang sudah disebutkan ada 4 tempat yang menjadi tanggung jawab Panglima Laut Abu Laut sebagai Panglima Laut di Kota Laut Semawe. Ya. Jadi harapan lenduan bahasa Ajo dan melake Allah Subhanahu wa taala yang pertama, dan yang kedua dan melake kepada pemerintah kota, adapun pemerintah desa, adapun pemerintah provinsi. Kamu mohon kepada pemerintah tentang masalah nelayan, kamu lagi maju akan depan, lebih maju daripada yang kena ikut. Dan juga kamu meleke kepada pemerintah tempat keluar masuk kapal nelayan kamu, kamu harap begitu. Ya, kamu meleke bagainya, kamu megade begitu. Tempat keluar masuk kapal nelayan. Tempat ubud TPI yang ada di Jomblang. Ya. Ini menginginkan adanya pembuatan atau perbaikan ini, Pak. Ini maksudnya gini, Mbak, kuala kami, kuala Ujung Blang saat ini dalam kondisi yang kurang baik. Kurang baik. Kalau airnya pasang, mungkin bot bisa masuk. Kalau airnya surut, bot tidak bisa masuk. Mungkin kualanya mungkin masih bibirnya masih kecil atau masih ada dangkal, masih dangkal. Jadi pokoknya banyak bot terkendala dengan kuala untuk saat ini. Padahal banyak bot yang harus bersandar begitu ya, Pak? Iya, kadang-kadang banyak bot yang harus masuk untuk bersandar setelah mereka pulang melaut, tapi mereka tidak bisa masuk. Harus mereka standby dulu di laut untuk menunggu airnya pasang. Itu setiap tahun terjadi seperti itu. Setiap tahun. Sudah berapa tahun ini, Pak, terjadi? Hampir 30 tahun sudah. 30 tahun. 30 tahun lebih. Apakah apa yang dilakukan sudah mengajukan kepada pemerintah? Sudah beberapa kali pihak pemerintah desa, mungkin dari unsur-unsur terkait sudah memohon ini perhatian pemerintah ke tingkat pusat atau tingkat provinsi, namun ada perbaikannya tapi tidak belum datang. Belum maksimal. Belum maksimal. Hanya mereka mengerok, setelah itu kerok yang mereka lakukan itu sampai 3 bulan 4 bulan dangkal lagi, mungkin seperti itu. Harapan Pak sebagai kepala dusun apa, Harapan Pak? saya sebagai kepala dusun atau pemerintah desa Kampung Ujung Blang, keterlibatan perhatian pemerintah, khususnya pemerintah Kota Semawe dan pemerintah provinsi juga pemerintah pusat untuk melihat langsung atau memberi perhatian kepada nelayan Ujung Blang tentang kuala tersebut untuk diperbaiki supaya maksimal sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Baik, terima kasih Pak M. Amin Daud selaku Kepala Dusun. Semoga saja apa yang menjadi harapan Bapak, ya, insya Allah ini juga bukan harapan Bapak, tapi juga harapan para nelayan-nelayan, para pelaut-pelaut demi kelancaran. Satu hal lagi yang perlu saya sampaikan, kuala yang ada di Ujung Blang ini pelautnya bukan satu desa. Banyak desa yang melakukan aktivitas lautnya di Ujung Blang, pelabuhannya di Ujung Blang. Apakah Ule Jalan, Agubara Laut, itu bot-bot mereka sandarannya di Ujung Blang, di Kuala Ujung Blang. Jadi bukan khusus nelayan yang ada di Ujung Blang. Itu nelayan-nelayan lain masuk juga kemari. Baik. Di sini aktivitas, di sini sandaran botnya. Baik, Pak Amin. Semoga
kita juga ikut berdoa semoga ada perhatian lebih dari pemerintah Iya. dan ini juga akan dilakukan pemugaran atau juga pembuatan yang lebih memadai agar ini juga mensejahterakan para pelaut lainnya. Terima kasih Kepala Dusun Sama-sama. Pak M. Daud, juga Panglima Laut. Semangat Pak Panglima. Semangat. Ini walaupun cuaca di luar sana memang Alhamdulillah. cuaca, Ya. tapi semangatnya luar biasa. Usia sekarang berapa Pak? Ada 65 nih. 65, Ya. luar biasa pemirsa. 65 tapi masih kuat untuk melaut. Pak Bang Mukhtar, terima kasih. Bang Kaidir, terima kasih. Jangan lupa merajut terus untuk keluarga tercinta yang selalu menanti kehadiran Abang ya dengan hasil jeripayah melaut dan juga mencari ikan. Baik pemirsa RRNet dimanapun Anda berada, demikian persembahan dari RRI Lok Semawe dalam siaran budaya malam ini, merajut asa dalam jaring pukat. Saya Dewi Muhata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.